Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Izadian di sini dan melanjutkan lagi vlog saya kemarin tentang Mbak Paula atau Mbak Paul ya. Akhirnya membuat saya kepo lebih lanjut gitu tentang saya udah ngikutin beberapa hari, udah agak lama sih gitu ya, dari awal-awal Bapau bikin vlog, kemudian dari eh, dari video-videonya, konten-kontennya seperti teman-teman tahu gitu ya. Ketika bikin prank rata-rata ya Mbak Im itu kayak bagi-bagi uang, bagi-bagi rezeki ke mereka yang baik banget gitu ya. Ketika Mbak Im jadi orang gila, kemudian mau bantu dia, dikasih uang sama dia gitu ya, bagi-bagi rezeki gitu ya. Akhirnya yang bikin saya kepo banget, luar biasa gitu ya, kepo plus sekaligus heran gitu ya. Mbak Im tuh menurut saya luar biasa keren gitu ya. Ya baik banget lah gitu ya. Saya tahu gitu ya Mbak Im sukses gitu, dan di luar sana banyak juga orang yang sukses gitu ya. Tapi menurut saya eh, Mbak Im itu luar biasa gitu ya, bisa melakukan seperti itu gitu ya, bisa bagi-bagi rezeki, ngasih-ngasih dengan gampang banget gitu. Kok kayak nggak ada beban gitu ya, bagi-bagi uang. Dan ya menurut saya itu keren banget gitu, kelihatan. Menurut saya orang ngasih tujuannya apa itu beda gitu, kerasa lah gitu ya. Untuk tujuannya tulus berbagi dan tujuan entah dapat viewer banyak, itu pasti kerasa lah gitu ya. Pasti teman-teman kerasa juga kalau nonton videonya Mbak Im sama Paula gitu ya. Nah akhirnya membuat saya kepo lebih lanjut lagi tentang Mbak Im itu dapat penghasilan dari mana aja sih gitu ya. Nah kalau dari YouTube itu memang benar gitu ya, Mbak Im kan pernah bilang gitu ya, yang dibagi ke mereka itu ya dari YouTube itu. Eh, viewnya view videonya banyak, mereka dapat penghasilan dari iklan, sebagian dibalikin lagi untuk dibagi-bagi untuk mereka yang membutuhkan. Nah itu yang dibagi-bagi. Namun kemudian saya cari tahu gitu ya, sebenarnya penghasilan Baim dari mana aja gitu. Nah ternyata luar biasa teman-teman gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian juga belum tahu gitu ya. Jadi paling enggak gitu ya, ada 6 sumber penghasilan Baim saat ini gitu ya, di luar keartisannya gitu ya, di luar YouTube-nya gitu ya. Jadi ada 6 teman-teman bisnisnya Baim. Jadi apa aja gitu ya, saya udah nyari data gitu ya. Ini saya mau share juga ke teman-teman biar kita terinspirasi juga apa yang dilakukan oleh Mbak Im gitu ya. Yang intinya begini sih, saya share begini gitu ya. Saya tahu gitu ya, banyak sekali artis-artis di luar sana yang punya bisnis juga gitu ya. Penghasilannya mungkin ada juga yang lebih gede dari Mbak Im, tapi nggak melakukan seperti yang Mbak Im lakukan gitu, yang rela bagi-bagi duit terus ke orang yang membutuhkan gitu. Dan kerasa banget gitu ya, buat saya tuh kerasa banget tulusnya kayak gimana gitu ya, dan itu luar biasa gitu ya. Nah oke, lanjut lagi tentang bisnisnya Mbak Im gitu ya. Nah ini tak share buat teman-teman ya. Yang pertama bisnisnya Mbak Im tuh ini, satu bakmi wong. Jadi kalau info yang saya dapat gini, jadi Mbak Im itu pernah buka warung mie juga, namanya Mie and You, namun kemudian tutup gitu. Kemudian lanjut dengan buka bakmi wong ini, dan harganya tuh gak mahal gitu ya, ya standar lah gitu ya, harga 15 sampai 35 ribu saja. Dan yang paling keren gini gitu ya, menu bakmi wong itu dibuat sendiri oleh Mbak Im. Nah itu yang pertama ya teman-teman ya, bisnisnya yang pertama adalah jualan bakmi. Lanjut lagi, yang kedua bisnisnya Mbak Im adalah eh, Balikpapan Premium, atau teman-teman pasti udah ingat ya, teman-teman artis itu banyak banget yang kemarin buka bisnis oleh-oleh kekinian gitu ya. Nah salah satunya Mbak Im buka juga gitu ya, namanya Balikpapan Premium. Harganya 65 ribuan. Kemudian Balikpapan itu dipilih karena daerah asalnya Mbak Im gitu ya.
Nah, saya juga baru tahu nih ternyata Baim itu asalnya dari Balikpapan, teman-teman. Nah, makanya kemudian dia itu bikin oleh-oleh kekinian namanya Balikpapan Premium. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisnisnya Baim adalah Cocoa Co. Jadi ini seperti dari namanya, bisnisnya jualan produk-produk coklat gitu ya. Nah, ini bisnisnya dibangun atau dirintis oleh Baim dan teman-teman yang gengnya, namanya geng Humble Glam. Ini jualan coklat, bisnisnya yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah namanya Johnny Wong's Butter. Jadi jualan apa ini ya, hanya ini info yang saya dapat. Jadi Johnny Wong's Butter itu jualan bahan dasar Johnny Wong Stick gitu ya. Johnny Wong kan seperti teman-teman tahu gitu ya, papanya Baim atau ayahnya Baim gitu ya. Jadi bisnis ini dibuat oleh sang ayah. Sausnya dibuat mulai tahun 89, kemudian mulai dipasarkan tahun 2014. Jadi agak lama ya. Jadi resepnya dari sang ayah. Itu bisnis yang keempat. Masih ada lagi nih, masih ada dua lagi. Kemudian yang kelima adalah batik Wong Jogja. Ini dari namanya keren ya. Kalau Wong itu dalam bahasa Jawa artinya orang. Jadi batik Wong Jogja dari namanya itu seperti mengartikan begini, ini batiknya orang Jogja. Mungkin jadi ya berasa orang Jogja berasa memiliki aja sih gitu ya. Jadi menurut saya ini keren nih, dari segi penamaan keren banget. Dan ini informasi yang bagus ya teman-teman. Harganya saya dapat informasi kayak gini, harganya mulai 20 ribuan aja loh. Wah, hebat banget ya. Bisa murah banget kayak gini, dan ada yang premium sampai dengan 500 ribu. Jadi harganya merata banget gitu ya. Itu bisnisnya Baim yang kelima. Kemudian yang keenam ada namanya Bakpia Wong Jogja. Jadi lokasi outletnya sama dengan Bakmi Wong gitu ya. Jadi satu sama outletnya batik. Nah, bakpia ini ada varian rasa macam-macam, ada kumbu hitam, coklat, kacang hijau, keju, dan seterusnya. Nah, keren sih. Jadi sumber penghasilan Baim ternyata banyak banget ya teman-teman ya. Tapi kemudian di luar Baim seorang artis, kemudian jadi pengusaha, punya bisnisnya banyak, kita belajar satu hal gitu ya. Hal yang pertama, kok satu hal ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Dan yang pertama adalah belajar berbagi gitu ya. Pasti banyak lah gitu ya artis yang bisnisnya mungkin lebih banyak dibandingkan Baim, tapi yang saya lihat ya ngerasa cukup, ngerasa di rezeki kita ada rezekinya orang lain, kemudian berbagi dengan luar biasanya, tulusnya seperti itu ya nggak banyak gitu ya. Ya kita bisa belajar sama Baim, ketulusan hatinya berbagi rezeki ke orang lain. Nah, itu luar biasa ya teman-teman, luar biasa. Jadi makin ngefans ya teman-teman. Itu pelajaran yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kalau dari segi bisnis ya, karena saya passionnya memang bisnis, saya akan bahas dari sisi bisnis gitu ya. Kita belajar pantang menyerah kepada Baim. Jadi bisnis Baim itu pernah gulung tikar atau pernah bangkrut gitu ya, tapi Baim itu nggak nyerah gitu ya. Nah, buat kita yang masih muda-muda fansnya Baim, jangan gampang nyerah juga gitu ya. Kita belajar sama Baim gitu ya. Itu luar biasa, dan menurut saya Baim ini keren gitu ya. Saya setuju banget gitu ya teman-teman. Ada juga yang artis ngerasa penghasilannya udah besar tapi nggak buka bisnis. Nah, menurut saya itu kurang tepat gitu ya. Akan lebih keren lagi ya, teman-teman juga pasti tahu kan, pekerjaan artis itu kan nggak bisa selamanya gitu ya. Hampir tiap bulan, hampir tiap minggu, tiap hari gitu ya ada artis baru gitu ya. Nah, nanti mungkin Baim juga sadar lama-lama dia juga nggak bisa kan jadi artis terus kan, makanya dia ngerintis usaha, entah apapun tujuannya gitu ya, entah penghasilan, entah membuka lapangan kerjaan,
dan seterusnya. Tapi saya yakin Mbak Im sadar juga bahwa menjadi artis itu gak selamanya. Nah, kita bisa belajar pantang menyerahnya sama Mbak Im gitu ya, untuk terus buka usaha, buka bisnis, gak terpaku dengan yang namanya gaji aja ketika kita masih kerja gitu ya. Nah itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa belajar banyak hal ya dari yang Mbak Im lakukan tentang kebaikan hatinya luar biasa. Nah itu aja, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.